Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Yazid. Apa kabar Pak Yazid? Wah, enak sekali. Alhamdulillah Pak Eko. Jadi Pak Eko gimana kabarnya? Udah lama ketemu nih. Alhamdulillah, ini Sibuk banget nih Pak Eko. Saya sampai buat nyari-nyari susah. ini ya, ya biasa aja nyusun-nyusun. Ya namanya guru Pak nih ya, lagi nyusun-nyusun administrasi Pak ini Pak. Gimana Wah, Pak Yazid nih? luar biasa. Jadi Iya. Pak, saya mau ganggu waktunya sebentar Pak. Mohon Boleh, maaf. boleh. Monggo Pak Yazid, gimana nih? Jangan di sini ya. Ini di sini ruangannya panas banget ini. Kita kemana nih? Di ruang apa ya? Kantin Boleh, aja Pak ya. Sambil ngobrol lebih enak gitu ya. Oke. Ya, ya Pak. Jangan ganggu waktu ya Pak. Nggak lagi sibuk ya. Nggak ada yang diganggu Pak. Gimana? Ya Pak, gimana Pak Yazid? Apa yang bisa saya bantu nih? Pak, Tapi sini Pak, ngopi nih Pak, nih. sudah. Ya. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf mengganggu waktunya kali lagi. Ini kebetulan saya lagi agak ada masalah Pak. Ya, resah gitulah ya. Saya khawatir ini nanti bisa semakin mengganggu saya. Jadi saya pengen ada cerita-cerita lah dengan Pak Eko. Mudah-mudahan bisa membantu ya tentang keadaan saya yang sekarang lagi agak resah di dalam pembelajaran gitu Pak. Iya. Gimana Pak ini Pak? Sebetulnya apa sih ini yang diresahkan nih Pak Yazid nih? Pak Yazid kan seorang guru yang luar biasa kok sampai resah seperti itu. Gimana nih Pak Yazid nih? Apa yang bisa dibantu nih Pak Yazid nih? Monggo nih cerita aja nih. Oke, saya cerita sedikit nih Pak. Jadi akhir-akhir ini saya mengajar di kelas 9. Beberapa siswa ini susah sekali untuk memusatkan perhatian ke saya gitu ya. Gitu ya. Di kelas ini ketika saya mengajar banyak dari siswa yang tidak bisa memperhatikan atau tidak fokus gitu. Jumlahnya sih mungkin hanya satu kelompok kecil ya, cuman ternyata cukup mengganggu di kelas sehingga membuat suasana kelas kurang kondusif. Kadang saya juga sedikit marah ketika anak-anak ini membuat gangguan gitu. Nah, setelah saya melakukan ulangan juga ternyata hasilnya anak-anak ini ya nilainya tidak memenuhi syarat ya, kurang bagus lah. Oke, gitu ya. Ya, saya kepikiran begitu Pak. Saya sudah ngajar, saya merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tapi anak-anak kok masih bisa tidak fokus ya. Gitu ya Pak Yazid ya. Itu kalau misalnya diukur dari skala gitu Pak Yazid ya. Diukur dari skala itu. Kan skala misalnya karena kita ambil 10 itu, tingkat pengganggunya sampai skala berapa itu Pak Yazid? Ya kalau di dalam kelas mungkin kisaran sekarang ini kondisi kelas ini baru 70% lah ya Pak ya. Jadi sekitar 30% mungkin tidak fokus dengan kegiatan pembelajaran. Padahal gitu ya. Saya sendiri ketika mengajar ini selalu berusaha mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Kayak kemarin itu untuk materi di Potek saya sudah nyiapkan Google Set lengkap Pak, perangkatnya sudah ada video, ada suara, ada teks, ada permainan juga sudah saya sertakan di situ, dan anak juga sudah saya beri kebebasan untuk membawa handphone ke kelas. Jadi saya merasa ini udah berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan media, untuk menggunakan gadget, tapi kok masih ada gitu loh anak-anak yang di kelas ini kok mengganggu, tidak fokus. Jadi saya merasa udah capek-capek bikin media kok masih ada anak yang tidak memperhatikan gitu Pak. Gitu ya. Itu sangat mengganggu banget ya berarti ya Pak Yazid ya. Berarti iya, Pak. Tujuan jenengan untuk pembelajaran yang lebih baik itu akan menjadi terganggu dengan yang 30% tadi ya Pak ya. Betul Pak. Jadi saya takutnya nanti semakin besar semakin menurun, tinggal gangguannya semakin besar karena anak-anak itu akhirnya kan nanti mengganggu yang lain dan hasil belajar juga jadi jelek. Termasuk itu ganggu mood saya juga Pak. Kalau di kelas kan akhirnya saya agak sedikit terpancing kadang emosinya gitu. Mungkin ada solusi Pak itu Pak. Bukan itu apa namanya Pak Yazid, biasalah masalah seperti itu mungkin kan ada solusi yang bisa dipakai Pak untuk 30 itu Pak. Nah kemarin sih saya sudah nambahin dengan beberapa ini ya Pak,
media yang baru kayak misalnya Quizzes itu kan sekarang bisa juga digunakan dengan tanpa HP ya. Jadi Ya, emang sih kayaknya ada beberapa anak yang mengganggu itu nggak bawa HP gitu kan. gitu ya. Ya, saya sudah mengantisipasi juga menggunakan Quizzes yang paper mode itu. Jadi paper mode itu anak-anak bisa mengerjakan kuis tapi nggak pakai HP Pak. Cukup diberi kartu jawaban yang bisa di-scan oleh HP-nya guru, itu Ya, bisa ke record jawabannya. ya, ya, ya. Itu saya mengantisipasi anak-anak yang memang tidak membawa HP gitu loh. Jadi saya pakai itu Oke. Quizzes menggunakan paper mode. Terus yang lainnya juga saya sudah mencoba menggunakan itu Pak, word wall Pak. What ya. Itu kan permainan sudah saya bikin menarik gitu ya. Ternyata ya gitulah. Masih ada yang ini masih belum fokus gitu ya. Gitu ya. Itu kok banyak banget ya Pak itu ya solusi ternyata ya sudah banyak ya, ada word, ada class point, terus kemudian tadi ada, nah kira-kira prioritasnya jenengan apa Pak? Biar anak-anak itu biar ya dari skala yang 30 bisa turun lah jadi 10 misalkan. Gimana itu Pak? Mungkin Ya, ada saya sih pengennya ini apa ya? Tadi kan kisaran 60% masih sudah fokus dan 40% nggak fokus gitu kan ya. Jadi saya pengen banget ini meningkatkan tingkat konsentrasinya dari 60 ke 90 lah ya. Nah, untuk tadi media yang sudah saya lakukan mungkin masih kurang ya, masih kurang. Ada satu hal yang sepertinya saya belum lakukan nih Pak. betul Jadi ya. kebetulan kalau untuk media memang saya sering ikut-ikut pelatihan gitu ya, termasuk ya Quizzes itu saya kemarin ikut Quizzes School Coach juga ikut, kemudian itu Google Set saya ikut Google Master Trainer malah sama orang Bandar Kawung itu namanya Itu ya. Eko Puji namanya. Oh iya. Itu Google Set-nya hebat itu Pak, saya belajar dari beliau. harus kira-kira belajar ini berarti ya Pak ya. Iya. Jadi sebetulnya untuk media-media ini sudah saya sampai jadi ikut-ikutan pelatihan-pelatihan nih. Nah, Ya, ternyata masih belum efektif menggugah fokus anak. Tapi kemarin ini Pak, ya. saya itu baru ikut kegiatan namanya ini Pak, training of trainer, Ya. kelas poin Pak. Kelas poin ya. Ya. Nah, itu kegiatannya menarik banget. Jadi ketika saya diberi pelatihan itu, kayaknya sih bisa Pak ini membantu anak-anak supaya lebih aktif ya. Karena di kelas poin itu semua isi kegiatannya itu berbasisnya aktivitas. Ya. Dan kemarin juga diajarkan cara menggunakan kelas poin untuk anak-anak yang tidak membawa gadget. Ya, sama dengan apa? Quizzes, cuman itu Quizzes kan kebanyakan untuk evaluasi saja. Tapi kelas poin ini bisa nih untuk aktivitas anak yang nggak bawa gadget juga bisa. Kayaknya itu mungkin bisa nih diterapkan gitu ya. Berarti ya alternatifnya pakai kelas poin berarti ya Pak Yazid ya. Nah, waktunya mau dilaksanakan kapan itu Pak waktunya itu? Nah, ini kan saya baru lulus Pak. Mungkin saya harus bikin medianya dulu nih. Kan itu basisnya PowerPoint. Jadi dikombinasikan dulu dengan PowerPoint. Nanti saya harus bikin aktivitasnya seperti apa. Saya sudah bikin kemarin iseng-iseng. Jadi kelas poin itu kan di dalamnya bisa ini Pak, untuk quiz yang multiple choice bisa, kemudian untuk draggable object, geser-geser objek itu bisa. Terus dia juga bisa essay. Terus ada juga word cloud. Jadi word cloud itu misalnya kemarin disimulasikan ya, word cloud itu menanyakan suasana hati. Jadi gambarkan suasana hati kamu hari ini. Nanti pakai word cloud ditampilkan, nanti jawabannya anak itu muncul semua. Yang perasaannya senang, perasaannya hebat ini. Kalau lagi gembira kelihatan ya berarti ya. Nah, itu salah satu yang menarik juga adalah fitur namanya gamification. Jadi nanti misalnya dalam satu topik ya, report text itu
pakai fitur gamification. Jadi anak-anak itu nanti berlomba. Iya. Banyak-banyakan bintang lah, banyak-banyakan poin. Nah, ada levelnya. Level 1 itu 0 bintang, nanti naik ke level 2 itu 10 bintang. Nah, jadi nanti ketika kita ngasih bintang, maka mereka levelnya kan semakin naik. Mereka juga akan terpacu untuk ikut aktivitas mungkin ya, kegiatan pembelajaran. Kayaknya itu menarik, Pak. Mungkin bisa nih. Coba, Pak, keberhasilannya berapa persen kira-kira itu, Pak? Kalau dilihat dari aktivitasnya, kalau kita yang penting kita bisa bikin ininya ya, model aktivitasnya kayaknya bisa 95%, Pak. Bahkan yang nggak bawa gadget ini bisa kita gunakan. Soalnya kan di sana namanya itu walaupun nggak online bisa dimasukkan, Pak. Jadi kita kalau mau masuk ke kelas itu, aplikasi kelas poinnya kita set ke kelas tertentu ya. Misalnya saya ke kelas 9A, saya masuk dulu ke kelas 9A, terus nanti anak-anak juga yang bawa HP bisa masuk ke sana, gitu ya. Menggunakan kode kelasnya, nanti masuk. Yang nggak online juga tetap bisa namanya muncul di sana. Jadi nanti ketika mereka mau mengerjakan bisa dapat kesempatan ya. Jadi tidak hanya yang bawa HP yang bisa dapat bintang. Anak-anak yang offline juga misalnya mau jawab silakan, terus nanti kita kasih bintang. Oh gitu ya. Kira-kira itu berarti solusi gangguan tadi ya, kalau misalkan nggak ada anak yang bawa HP, kalau yang nggak online berarti bisa offline berarti ya? Bisa, Pak, iya. Mantap itu berarti solusi Pak Yazid itu. Kira-kira Pak, itu kan masih rencana ya Pak ya? Betul. Ya, komitmen jenengan supaya berjalan dengan baik, ya kan? Supaya ya yang pembelajaran jenengan tadi yang 30% bisa jadi yang tidak efektif jadi 10% lah. Itu kan udah baik ya. Komitmen jenengan apa Pak ini Pak? Kira-kira Pak? Ya ini rencananya nanti mungkin Pak. Ini kan hari Jumat ya. Mungkin hari Ahad mungkin saya bikin media dulu. Nah Senin kan saya masuk kelas tuh. Nah, saya nanti coba langsung gunakan di kelas. Respon anak seperti apa? Kayaknya sih menarik. Nanti mungkin bisa bisa meningkatkan perhatian murid. Nah, mungkin nanti saya kabari dulu nih si anak-anak ini cara untuk masuk kelas poin itu seperti apa. Nanti mungkin saya bikin tutorial dulu, saya perkenalkan ini namanya aplikasi kelas poin, cara masuknya seperti ini. Ya. Mungkin hari malam Seninnya saya umumkan dulu tuh ke anak-anak supaya besok pas hari Seninnya udah siap. Ya. Mungkin seperti itu paling Pak. Siap, wah itu ide bagus banget Pak Yazid. Waduh mantap itu. Semoga segera terrealisasi ya Pak Yazid ya, itu ya. Pak. Keresahan Pak Yazid yang tadi sudah ya terjawab dan ayo Pak ini Pak kopinya segera dihabiskan Pak ini Pak. Oh iya. Minum dulu Pak. Iya nih ya ini wah suasana lagi panas ini Pak Yazid nih. Alhamdulillah ya. Harapan Pak Yazid ke depan apa nih? Kira-kira kalau misalkan untuk kita sebagai guru nih Pak Yazid ya. Dengan program kelas poin tadi Pak Yazid? Ya tentunya ini kayaknya sih sebuah hal baru yang menjanjikan ya, karena kayaknya untuk aktivitasnya ini bisa aktif banget nih untuk kelas poin ini. Tadi bahkan yang tidak bawa handphone pun bisa. Kan tadi saya jelaskan juga ya Pak, ketika di awal tadi bahwa beberapa anak yang nggak fokus ini karena tidak dilibatkan gitu kan, tidak dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran karena nggak bawa gadget gitu kan. Iya. Nah, mudah-mudahan sih ini setelah ada kelas poin nanti kita bisa libatkan di kelas, jadi tingkat gangguan ini bisa berkurang lah. Targetnya 90% atau 92% insya Allah bisa lah Pak. Alhamdulillah. Oke. Ini baru kepikiran loh Pak, saya baru kepikiran setelah ngobrol loh. Oh iya ya? Ya sebelumnya belum kepikiran nih solusi kelas poin. Ya jadi kemarin sih nggak ada tujuan apa-apa, saya ikut pelatihan itu tiba-tiba kok pengen aja gitu, pengen tahu. Ternyata di kelas situasinya seperti itu dan ini wah pas banget nih. Wah mantap. Oke. Seperti itu dulu ya Pak Yazid ya. Iya Pak, ini saya mohon maaf banget nih dan terima kasih banget sudah membantu saya menemukan solusi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak di kelas. Terima kasih atas waktunya lah. Siap, oke. Kita balik ke ruang guru lagi ya Pak Yazid ya. Oke, saya juga mau ini Pak, mau kembali ke ruangan saya Pak, ada pekerjaan yang belum. Mungkin saya review dulu untuk kelas poinnya seperti apa sih. Oke, siap.
Nggih. Makasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Oke. Sekarang gimana Pak, dengan umpan balik coaching dari saya Pak Yazid, monggo disampaikan. Iya Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Ini Pak Eko tadi sudah meng-coach dengan baik ya. Jadi ternyata tahap-tahap tirtanya sudah dilaksanakan semua, termasuk tadi kehadirannya juga bagus. Kemudian pertanyaan bobotnya tadi sudah ditanyakan ya dengan pertanyaan terbuka, sehingga bisa memunculkan apa ya, inisiatif solusi dari saya sebagai coach, dan ini tentu sangat bermanfaat Pak. Nanti ketika di kegiatan yang lain mungkin bisa dipraktekkan lebih lanjut. Insya Allah banyak coach yang bisa terbantu dengan coaching seperti ini Pak. Terima kasih. Terima kasih.